tema renungan kita saling menegur sebagai keluarga. Bapak Mama, saudara yang terkasih, kalau kotong bicara atau kotong omong tentang teguran, saya teringat ada satu cerita dalam kitab 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Itu berbicara tentang atau cerita tentang Raja Asa. Dan kalau mau bilang berbicara tentang cerita itu tentang kebodohan Raja Asa. Raja Asa ini kalau kita baca, saya hanya kasih dia punya cerita singkat saja. Dia mudanya mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah menjadi raja, menjadi pemimpin, Tuhan sudah bilang bahwa apapun itu tetap harus berpegang pada aturan Tuhan. Mau berperang, ada persoalan apapun, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah meminta bantuan dari manusia ataupun meminta bantuan dari orang-orang asing yang tidak kenal Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Raja Asa ternyata dia minta bantuan dari negeri-negeri lain yang notabene mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah mengutus salah seorang nabinya bernama Hanani. Tuhan bilang, lu di Raja Asa, kasih tahu di dia bahwa karena lu punya kebodohan, karena lu sudah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Itu kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Akibat dari menolak teguran yang nyata, Raja Asa dia sampai mau ditegur, dia bilang, lu ini lagi palsu. Itu bukan suara Tuhan. Maka dia marah dan dia menyuruh orang-orangnya untuk memenjarakan Nabi Hanani. Bahkan membunuh nabi-nabi yang lain yang menyampaikan kebenaran. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kalau sehari-hari kita penuh dengan kekuasaan, kalau sehari-hari kita memakai otoritas yang Tuhan beri untuk mengatur orang untuk kepentingan diri kita, maka akan sulit sekali ketika kita dikoreksi oleh seseorang, termasuk ketika kita mendengar koreksi Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, koreksi Tuhan, ketika Tuhan mengoreksi seseorang, itu seperti seorang bapak menegur anaknya supaya dia jadi benar, supaya dia jadi sadar, supaya dia kembali ke jalan yang tepat, supaya juga berakhir hidupnya lebih baik. Itu sebuah teguran. Tetapi Raja Asa ini dia marah. Nabi yang memberikan teguran dijebloskan ke penjara. Dengan kata lain, Raja Asa sedang menantang Tuhan. Dan dia berkata, jangan atur beta punya hidup. Tidak ada urusan dengan lu tentang beta punya hidup. Saudara-saudara yang terkasih, ini suatu pemberontakan yang luar biasa. Padahal ketika mudanya Raja Asa dia dekat dengan Tuhan, kelakuannya, perilakunya bodoh. Teguran Tuhan bukan cuma dianggap sepi, tetapi dilawan oleh Raja Asa. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ada satu film barat. Itu berkisah tentang seorang lelaki yang hidupnya penuh dengan depresi. Karena dia depresi, jadi setiap hari itu dia cuma minum saja. Minum minuman beralkohol, minum minuman keras. Dan suatu sore, dia pergi ke supermarket dengan satu rencana bahwa dia ingin mabuk-mabukan seperti biasa. Dia ingin menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan. Lalu dia membeli beberapa botol minuman beralkohol. Lalu kemudian dia kembali ke rumah dan minum minuman yang dia beli. Sampai kemudian dia menjadi mabuk. Dia sudah tergeletak dan pada akhirnya tertidur dan tidak sadarkan diri. Beriringan dengan itu juga ada 2 orang lelaki yang mulai mendekati rumahnya, mulai mengintip-intip, mulai jalan pelan-pelan, tentunya dengan rencana yang tidak baik. 2 orang lelaki ini mendekati
jendelanya karena mereka lihat bahwa situasi aman. Mereka mulai mencongkel jendela tersebut. Ketika mereka mencongkel jendela, ada anjing yang di dalam. Anjing langsung gonggong. Anjing datang di jendela dan gonggong-gonggong. Kemudian anjing ini pergi ke tuannya yang ada tidur tergeletak di lantai. Dia gonggong terus supaya mau membangunkan tuannya, karena dia mau kasih tahu bahwa ini ada bahaya. Tetapi tuannya pun juga tidak menyadarkan diri, tidak bergerak. Dia terus menggonggong, dan dua orang lelaki yang ada di luar merasa bahwa gonggongan anjing ini ternyata tidak membangunkan tuan, sehingga mereka terus bekerja untuk mencongkel jendela. Anjing ini pun juga tidak hilang akal. Dia gigit tuannya punya kaki celana itu, dia tarik untuk membangunkan tuannya. Tapi itu pun juga tidak membuat dia terbangun. Pada akhirnya anjing ini dia terus menggonggong di telinga tuannya, dan tuannya ini mulai bergerak. Dia bergerak dan dia lihat di jendela ada orang yang mulai mencongkel jendela. Akhirnya dia buka laci yang ada di belakangnya. Dia buka laci dan dia ambil pistol. Lalu kemudian dia membungkam pistol itu dan memberikan tembakan 2 kali. Maka matilah anjing itu. Bapak, mama, bersaudara yang terkasih, oleh karena kemabukan, oleh karena tidak menyadarkan diri, dia menghabiskan atau membunuh anjingnya yang sebenarnya sedang memberikan teguran atau sedang kasih tahu bahwa ini ada bahaya. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang teguran Tuhan itu seperti suara anjing yang menyala. Sangat tidak enak untuk didengar. Tetapi saudara, di balik itu ada satu pribadi yang menyayangi kita. Tidak enak kalau kita mendengar koreksi. Tidak enak kalau kita mendengar sebuah kritikan. Tidak enak kalau kita ditegur oleh Tuhan. Kita tidak bersedia. Tapi saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Kita ini miliknya. Dia adalah Bapa yang mengasihi. Dia akan menegur saudara dan saya karena kasih. Dan saudara, jangan pernah anggap sepi teguran Tuhan itu. Kita harus bersyukur karena ditegur Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu menegur kita melalui hambanya. Tetapi saudara, kadang-kadang juga Tuhan menegur kita melalui istri kita, melalui suami kita, melalui anak-anak kita, melalui papa kita, melalui orang tua kita. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menegur diri kita. Jadi jangan marah. Kotong bersyukur kalau kotong ditegur. Karena kadang-kadang kotong justru sadar bahwa yang kotong lakukan itu salah. Jangan marah, jangan tersinggung ketika kita ditegur. Seringkali kita tidak mengenal teguran Tuhan. Kotong sering peka dengan teguran Tuhan. Karena apa? Karena kotong melihat siapa yang menegur kita ini. Siapa dulu yang menegur kita? Mungkin kotong bilang begini, naksa, lu mau tegur-tegur beta, sok-sok nasihat beta. Lu ini anak sekolah minggu. Lu ini anak katekesasi itu. Lu mau tegur-tegur apa sama beta? Naksa lu anak kici bodoh, imus malele mah datang kasih tahu di kota orang tua. Ini sebanyak pengalaman. Kadang-kadang bapak mama kita berkata bahwa aduh, saya bukan orang Kristen yang tidak bisa dikoreksi. Saya bisa menerima koreksi. Tetapi ini orang ini dia pun cara tegur ini terlalu keras sekali. Dia pun cara tegur ini di muka banyak orang. Tidak etis. Jadi saya tersinggung, saya tidak terima. Bapak mama, saudara yang terkasih, tidak peduli cara tegur atau siapa yang tegur. Tetapi mari coba memperhatikan apa yang ditegur,
Kontennya apa, isinya apa, isi teguran itu benar tidak? Kalau benar, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan benar. Yesus salah. Di balik teguran Tuhan kepada kita, ada kasih Tuhan yang besar, agar hidup kita tetap di jalannya dan berakhir dengan baik. Faktanya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus jujur kita mengakui bahwa banyak di antara kita, banyak orang yang tidak mau ditegur, banyak orang yang tidak mau dinasihati, banyak orang yang tidak mudah untuk menerima kritikan. Contoh, banyak anak muda memberontak melawan terhadap orang tua dan langsung keluar rumah, tinggalkan rumah, lebih nyaman di orang punya rumah ketimbang dia pulang ke rumah. Karena apa? Karena ada teguran dari orang tua. Banting pintu, tandang pintu, lempar rumah. Ada kok di Narwastu begitu. Ada. Banyak kok. Ya, karena tidak mau mendengar teguran, tidak mau menerima nasihat. Orang tua yang dipakai Tuhan untuk melahirkan dan mengasuh dianggap sebagai tidak mengerti kehidupan dan perkembangan dunia orang muda. Sehingga dong bilang, Mama dan Papa tahu apa? Kotong yang lebih tahu ini zaman. Jeta usah pas kotong. Sebaliknya Bapak Mama, ada banyak orang tua tidak mau ditegur dan dinasehati oleh anaknya atau orang lain yang dianggap usianya lebih muda dari dirinya. Karena kita merasa diri sudah tua, kotong banyak pengalaman, lalu kita mengabaikan terhadap nasihat sang anak atau yang lebih muda dari kita. Kata-kata yang sering diucapkan adalah anak baru lahir kemarin, anak ingusan, baru hidup kemarin, belum punya pengalaman, mau nasihat-nasihat orang tua. Usia tua dianggap sebagai kebal terhadap teguran dari yang lebih muda. Itu yang pertama, fakta yang kita temui sehari-hari. Yang kedua, Bapak Mama, tidak semua orang siap dan berani untuk menegur. Tidak semua orang siap dan berani untuk menegur. Karena apa? Karena kotong sudah mau tahu dengan urusan orang lain. Kotong merasa bahwa kotong hidup masing-masing. Masing-masing urus diri. Masing-masing bertanggung jawab atas kata dan perbuatannya. Atau karena kotong takut terhadap anak. Sebab anak-anak muda dengan begitu berani pada zaman ini bisa berkata tidak sopan kepada orang tua, bisa caci maki orang tua, bahkan memukul orang tua yang melahirkan dan yang membesarkannya. Sehingga orang tua juga takut untuk memberikan nasihat. Orang tua takut untuk memberikan teguran. Orang tua bilang, biar kas tinggal supaya dia boleh sadar sendiri. Karena kalau kotong omong, pasti dia akan fokus ke kotong. Orang juga tidak siap dan berani tegur orang lain sebab dapat saja dirinya sendiri akan jadi korban karena teguran. Ada kasus di mana-mana. Apalagi kalau di pesta-pesta, RT atau orang yang dituakan kasih tahu tentang keamanan, tentang menjaga kenyamanan pesta ini. Hanya karena ditegur begitu kemudian ditap di belakang karena dia simpan di hati. Ditap di belakang lalu kemudian datang dan pukul RT, pukul orang yang dituakan. Ada berita kemarin bahwa itu di pesta di mana di Niki-Niki kalau salah. Ada yang bunuh orang yang dituakan karena menegur. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kadang-kadang orang soalnya mau memberikan teguran karena ini ada resikonya. Ada pula kasus anak membunuh orang tua atau saudara membunuh saudara hanya karena tersinggung atau merasa malu ditegur. Dengan perhitungan resiko-resiko ini,
dengan perhitungan dampak baik dan buruk bagi diri, maka tidak semua orang siap dan berani untuk menegur. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, dalam situasi hidup rumah tangga dan masyarakat seperti ini, penting bila kita mendengar nasihat Rasul Paulus sebagaimana dalam bacaan kita hari ini. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kalimat ini adalah bagian dari nasihat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius sebagai orang muda dalam mengembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Timotius diminta untuk melakukan peran sebagai seorang pemimpin yang dewasa dan bertindak sebagai teladan iman. Oleh karena itu, saudara-saudara, teguran perlu disampaikan. Teguran perlu disampaikan, tapi kalau perlu garis bawahi atas nama Tuhan. Teguran perlu disampaikan atas nama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Timotius dia memiliki otoritas, bukan saja untuk mengajar hal-hal yang baik, tetapi juga untuk menegur hal-hal yang salah atau hal-hal yang jahat bila itu terjadi. Teguran itu penting dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Namun Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi standar utama yang dipakai untuk menegur. Jangan kau mau tegur orang, biar kau tegur supaya dia malu. Biar kau tegur kok supaya dia punya orang tua tahu. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa teguran itu penting, tetapi mari pakai standar utama, yaitu Tuhan dan dia punya kehendak. Standar Tuhan, yaitu menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih supaya dia terima dan dia mau bertobat. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, setiap orang tua bahkan setiap keluarga Kristen diberi Tuhan otoritas untuk mengajar hal-hal yang baik, dan otoritas itu tidak hanya mengajar, tetapi ada otoritas untuk kotong omong, tegur tentang kesalahan. Kesalahan yang ada pada siapapun dalam rumah tangga kita perlu untuk kita tegur karena kotong diberi otoritas. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab keluarga Kristen yang sejati dalam Yesus tidak sekedar ajarkan yang baik dan benar, tetapi pun juga menegur yang salah dan yang jahat. Nabi Yeskiel mencatat dampak baik dan buruk dari orang yang melakukan kesalahan, yang melihat kesalahan tapi menegur atau juga tidak menegur. Kata Yeskiel, kalau ada orang yang melakukan kejahatan dan kita tidak berkata apa-apa untuk peringatkan dia dari hidupnya yang jahat supaya dia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang itu kepada kita yang diam, kita yang tidak mau menegur. Tapi kalau kita ingatkan orang yang berbuat jahat, lalu dia tidak bertobat dari kejahatan dan dari hidupnya yang jahat, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi yang berkata-kata untuk peringatkan itu menyelamatkan nyawanya. Kita bisa bandingkan dengan Yeskiel 3 ayat 17-19. Jadi saudara-saudara, ada pilihan bagi kita. Mau kasih tahu, mau menegur atau tidak. Tapi itu pun juga ada konsekuensi. Dia mati dengan dia punya kesalahan, tetapi Tuhan akan menuntut dia punya nyawa atas kotong. Tetapi jika kotong sudah menegur, terserah dia mau bertobat ke sonde. Ketika dia mati dalam kesalahannya, kotong sonde bertanggung jawab atas dia punya nyawa. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran Tuhan ini ada di konsekuensi-konsekuensi. Tapi ingat bahwa harus kotong lakukan karena kotong diberi otoritas dari Tuhan. Setiap orang Tuhan memberikan otoritas
bersama-sama juga dalam setiap rumah tangga untuk bisa saling menegur, saling menasehati, dan memperingatkan bila hidup ini menyimpang dari kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Agar seisi rumah diselamatkan. Tujuannya supaya seisi rumah kita diselamatkan. Itu fungsi dari gotong menegur. Mau mendengar nasihat, mau menerima teguran dalam hidup berumah tangga. 3 pasang nikah yang hari ini akan diberkati, masing-masing sudah berusia hidup bersama-sama. Ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 17 tahun. Hari ini membawa hidup rumah tangga mereka untuk diberkati, disahkan di hadapan Tuhan. Ada banyak pengalaman hidup yang sudah ditemui bersama-sama ketika hidup bersama-sama 2 tahun, 7 tahun, 17 tahun. Sehingga mungkin kotong bilang bahwa son perlu nasihat kotong banyak ya, kotong sudah punya pengalaman. Tetapi bagaimana pengalaman saudara di dalam mengenal kasih karunia Tuhan? Apakah ketika hidup bersama-sama dengan sekian tahun itu sudah berjumpa dengan Tuhan? Sudah merasakan kasih karunia Tuhan? Bagaimana ketika mengalami berbagai persoalan, sudahkah kotong menghadirkan Tuhan? Timotius melalui Rasul Paulus memberikan nasihat bagi kita untuk mari kotong saling mengenal satu dengan yang lain. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus yang terakhir, teguran harus dilandasi oleh kasih. Tolak ukur dari kemurnian memberi teguran adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Jadi bukan karena kotong jengkel dan dia, kotong bermusuhan dan dia, jadi biar tegur supaya dia malu. Tetapi di sini bilang teguran harus dilandasi oleh kasih. Yang menerima teguran pun juga harus berbesar hati, karena itu bagian kasih Tuhan kepada kita. Untuk anak-anak muda, mari dengar-dengaran orang tua. Jangan kotong menjadi anak yang durhaka. Kotong pun kaki naik di atas orang tua pun kepala. Biar kasih akan ada ketika kotong angkat tangan, angkat kotong pun kaki terhadap orang tua. Nanti kotong hidup hanya begitu-begitu saja. Dengarlah nasihat teguran orang tua. Orang tua kalau suliat, dia memberikan teguran itu karena dia lihat bahwa itu ada salah. Jangan juga kotong terlalu pasang aksi dengan soalnya mau ditegur. Jangan juga kotong melawan orang tua, suka-suka tipu orang tua. Saya mau kasih tahu anak muda, untuk memberi diri dalam pelayanan itu bagus. Tetapi jangan pernah pakai pelayanan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk ketemu kepentingan, untuk ketemu kesenangan, potong pakai pelayanan. Untuk datang ke gereja, tetapi bukan datang gereja, tapi pilih tempat lain. Kasih tahu orang tua, kok tuh ada kegiatan di gereja. Ada orang tua yang datang cari. Hei, kok bilang ada kegiatan di gereja, kok tuh anak ada yang minta izin. Potong tipu-tipu orang tua, lalu kalau orang tua omong, potong mulai bereaksi. Saya mau kasih tahu, pelayanan, tapi jangan pernah tipu-tipu dan pakai pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Soal ada dalam gereja, tapi bilang ada di gereja. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini nasihat bagi kita semua. Jangan pakai nama Tuhan untuk kita punya kepentingan sendiri, untuk kita kesenangan tersendiri. Sekali lagi bahwa tolak ukur untuk memberikan teguran adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Apa yang saya sampaikan ini, saya harus sampaikan supaya jangan besok lusa saya bertanggung jawab atas nyawa saudara-saudara. Saudara, hati yang penuh dengan kasih seperti Kristus
dan sabdanya ini menjadi dasar untuk memberikan teguran, sehingga orang yang ditegur dapat kembali hidup dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lalu kita mempertahankan kesucian kita, mempertahankan kemurnian diri. Dengan kasih Kristus pula kita memperhatikan dan menolong para janda yang susah, sebagaimana dalam bacaan kita. Dengan kasih Kristus, mari Bapak Mama Saudara, kita mengakhiri bulan keluarga dengan memperhatikan nasihat firman Tuhan ini, agar kita jadi keluarga Kristen yang dapat menjalin hubungan kekeluargaan dengan saling menegur, saling menasehati, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Kita lakukan dengan hati yang murni supaya setiap orang dalam keluarga tertib hidupnya dan memuliakan Tuhan dengan kata dan perbuatan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita akan menutup bulan keluarga nanti itu besok di tanggal 31, sekaligus juga bersama-sama ada dalam syukuran hari ulang tahun ke-75 dan reformasi ke-505. Tuhan menolong kita semua dan selamat untuk menikmati berkat Tuhan untuk 3 pasangan nikah yang memberi diri untuk diberkati.